Siapa yang unggul? Dua paslon di Kota Bitung. Simak pendapat Puboksa Hutahayan, selaku Ketua Umum, Persatuan Organisasi Lintas Adat Budaya dan Adat di Kota Bitung di Cafe Igor de Bale Bitung. Jurnalis Liputan 24.com akan bertanya seputaran konstelasi politik di Kota Bitung. Ketum Pak Puboksa sendiri mengamati sampai sejauh mana sekarang ini suara atau simpatis masyarakat kedua paslon ini yang mana? Semua masyarakat kita ambil, tetapi mereka tetap melihat mana yang terbaik demi kelangsungan masyarakat, keluarganya, diri sendiri, anak-anaknya di Kota Bitung. Saya kira seperti itu. Jadi ada dua yang Pak Ketum sampaikan. Nah, Puboksa sampaikan tadi yang mana? Sekarang kalau dilihat yang mana ini 01 ini ya. Ya. Nah, 01 ini kelihatan di Kota Bitung ini banyak menjadi perhatian kepada mereka. Nah, alasan Pak Ketum, Pak Puboksa itu alasannya kenapa? Begini, Geraldi baik RWI lahir, ibaratnya masyarakat melihat mereka ini adalah tokoh pemuda yang muncul untuk calon pemimpin masih tidak terkotak, masih murni. Ibaratnya boleh katakan tanpa dosa karena mereka belum pernah di pemerintahan. Kasarnya saya bilang begini, segala carut marut persoalan-persoalan yang Kota Bitung tidak ada kaitan dengan mereka. Nah, mereka datang dua tokoh pemuda yang siap membawa perubahan dengan energi yang luar biasa. Itu yang saya lihat, dan itu yang saya lihat dari mereka. Jadi, apakah jadi mereka kira-kira yang otomatis nanti menang? Tentu juga pertandingan masih lama. Tetapi kalau 02 tidak segera membenahi sistem mereka, tidak dalam arti begini, mereka harus lebih bekerja keras untuk merebut hati rakyat. Karena beban yang dibawa oleh Hengki Wonanda itu bisa saya katakan beban kalau tidak ada sikap-sikap dari mereka untuk menjelaskan itu akan jadi beban. Tapi itu akan menjadi kredit kalau Hengki Wonanda berani tampil menyatakan itu semua bagian daripada penyelesaian akan diselesaikan oleh dia harus mengakui. Itu alasan kedua sebenarnya yang saya mau tanyakan ke Pak, Ya. ke Pak Ketum ya. Nanti langsung Pak Ketum jawab. Nah, tadi lagi tentang kayak money politik ya, yang disebutkan Pak Puboksa tadi. Nantinya begitu ada serangan dari ini bisa mencuri orang yang dari sebelah bisa datang ke sini. Kenapa? Karena ada uang di situ. Itu seperti apa? Ya, konteks yang saya sampaikan di situ, kalaupun kedua paslon ini ada mungkin berpikir kesuksesan mereka dengan poros terakhir dengan cara-cara seperti itu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk situasi sekarang masyarakat yang sudah pintar itu tidak akan berbuat banyak. Itu yang saya maksudkan. Karena bukan rahasia umum, biasanya di pilkada, pileg dan lain-lain selalu ada. Tapi itu sudah jadi kebiasaan. Ya, itu yang saya maksud. Artinya supaya kedua paslon ini lebih baik bertandinglah ide, kan begitu. Supaya juga kalau bertanding ide kan nanti akhirnya kan kesimpulan. Kalau memang nanti kelihatan siapa yang mampu untuk menundukkan hati masyarakat, tentu dengan penjelasan ide mereka. Artinya kalau mereka bisa menjelaskan ide-ide itu sangat pro dengan masyarakat, diyakini bisa mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan ekonomi masyarakat, keamanan dan lain-lainnya, pasti itu yang akan dipilih. Ini saya maksud. Sehingga baik buzzer-buzzer pengikut yang tekon-tekon di medsos, mereka
silakan ribut adu pendapat dengan ide gagasan masing-masing. Itu yang menurut saya yang harus digerak. Itu jauh lebih baik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Boksa. Nah, besok nanti Pak nanti ada debat dari mereka antar Oh ya? Hengki Nandar dan Hengki Nandar Ranito Marika Oh ya? dan Ira Mantiri dan Irwin Kuranian tentunya di KPU yang akan selenggarakan. Itu anggapan dari Ketua Umum Pak Boksa sendiri, debat ringan itu seperti apa? Ya, itu yang saya maksud tadi. Kalau ternyata ada seperti itu, nah pasti inilah yang ditunggu masyarakat. Toh, mudah-mudahan siaran saat debatnya ini bisa mudah dijangkau oleh masyarakat kita, supaya nanti disitulah nanti masyarakat itu melihat siapa di antara kedua paslon yang betul-betul bisa mencuri perhatian mereka dengan cara mereka beradu gagasan dan ide, kan gitu. Nah kalau ada seperti itu ya sangat bagus. Saya juga mau lihat itu, mau menonton dari jarak dekat. Bagus berarti. Jadi terakhir Pak Ketua Umum Pak Boksa. Iya. Nah, kira-kira ada tidak potensi timbulnya keributan antar kedua pendukung ini ya? Kalau ada salah satu di antara kedua paslon itu yang cerdas, tidak akan ada. Tidak ada keributan. Apalagi kalau dua-duanya cerdas. Cerdas baik basir-basirnya, baik siapa yang diutus dalam tim pemenangan untuk adu pendapat, saya kira tidak ada. Tetapi saya kira kedua tim pemenang juga pasti bekerja, dalam arti mereka juga pasti membuat pengawasan baik di medsos mana untuk memperhatikan para buzzer atau pendukung mereka yang memberikan statement supaya tidak offside, kan begitu. Artinya kalau saya perhatikan begitu, memang sebelum kedua paslon ini diumumkan oleh KPU, kan saya lihat sudah mulai itu banyak. Nah, di situ memang oke lah, itu semangat mereka untuk mendukung figur-figur yang mereka dukung. Tetapi kan sekarang sudah terbentuk ini bentuknya. Saya pikir mereka harus betul-betul mengawasi, jangan sampai nanti ada yang semangatnya luar biasa, tetapi tidak menguntungkan yang dia dukung. Kan bisa saja seperti itu. Atau mungkin bisa saja jadi offside. Kalau karena kalah debat, akhirnya saling menghina, itu harus berhati-hati pemenangnya, karena itu merugikan mereka. Jadi saya kira itu pasti diantisipasi sama